Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, epistel di Minggu tanggal 15 September 2024, khotbah pertanyaan, tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 27. Demikian bunyinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pengikut Tuhan Yesus, jika dikatakan topik minggu kita, Aidengado uhum ni Jehovah Tuho, Tuhan telah berbuat baik kepadamu, kita mengamini topik ini dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita mengalami perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita berseru, bermohon kepada Tuhan, Dia mendengar. Ketika kita mengalami kesesakan, kedukaan maut, Tuhan meluputkan kita dan menyelamatkan kita. Tuhan itu penyayang, pengasih, dan adil bagi kita. Tentu semuanya itu menjadikan kita para pengikut Kristus untuk semakin beriman teguh kepada Yesus Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus tidak lagi berpikiran dan berpengharapan bahwa pengikut Kristus itu selalu aman, tidak ada persoalan, punya kedudukan, dapat sukacita, dapat kebahagiaan, dapat apa yang diinginkan dalam hidupnya. Tidak lagi seperti itu. Tetapi kita mampu menyangkal diri kita, memikul salib yang ada dalam hidup kita, dan terus setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya dan kematiannya kepada para murid, Dia terlebih dahulu memberikan pengajaran yang sangat mendalam kepada para murid, dengan tujuan supaya para murid
lebih sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi, mempercayai Dia, mengimani Yesus dalam kehidupan mereka. Dengan harapan saat Yesus memberitakan tentang penderitaannya dan kematiannya, mereka mengerti, mereka menerima, dan mereka mendukung misi daripada Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka yang sudah mendapatkan pengajaran yang mendalam dari Kristus Yesus, saat Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya dan kematiannya, apa yang terjadi pada murid itu? Dalam Matius pasal 16, yang menjadi paralel dari khotbah kita Lukas 9 ini, dalam ayat yang ke-21 sampai 23 saya akan bacakan. Dikatakan di sana, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Murid Yesus, khususnya Petrus, tidak memahami, tidak mengerti apa misi Yesus ke dunia ini. Bahkan mereka, khususnya Petrus, menghalangi misi Yesus. Petrus hanya memikirkan apa yang di dunia ini, tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagi para murid, termasuk Petrus, mengikut Tuhan itu berarti ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesembuhan, ada kemenangan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada keletihan, tidak ada kematian. Tetapi dengan tegas, Tuhan Yesus tetap memberikan syarat kepada mereka. Ada 3 syarat yang harus diemban oleh para murid, termasuk kita para pengikut Yesus Kristus. Di dalam kita mengikut Dia dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan pekerjaan yang mudah. Menyangkal diri berarti meniadakan kepentingan diri, kesenangan diri, menjauhkan apa yang menjadi keinginan kita, hawa nafsu kita, kesenangan kita. Menyangkal diri berarti mengatakan tidak kepada dosa dan mengatakan ya kepada Allah. Menyangkal diri kalau kita tidak mampu, kita justru menimbulkan kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi kekurangan demi Kristus Tuhan kita. Kita tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mampu menyangkal diri kita. Karena ini pekerjaan yang berat. Mintalah kekuatan daripada Tuhan supaya kita mampu menyangkal diri kita dan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, memikul salib. Salib itu bisa itu penderitaan, kesakitan,
pergumulan yang sangat berat. Setiap kita punya salib yang berbeda-beda. Mungkin saudara-saudara mengatakan bahwa salib saudara adalah keluarga saudara, suami saudara yang sering selingkuh, istri saudara yang sering selingkuh, atau anak-anak saudara yang bandal, teman rekan kerja saudara yang selalu iri, dengki, cemburu, tanpa ada yang kita lakukan yang tidak baik kepada mereka. Tetangga saudara. Mungkin banyak salib yang kita pikul dalam kehidupan kita. Kristus mengatakan kepada kita supaya kita tetap memikul salib itu. Pikul salib itu seperti Kristus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Kristus memikul salib itu supaya kita memperoleh keampunan dosa dan kejahatan kita. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus juga meminta kita supaya kita memikul salib kita masing-masing. Apapun salib saudara yang saudara pikul hari ini, pikullah itu di dalam Tuhan. Pikullah itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Pikullah itu dengan teguh percaya kepada Kristus. Jangan kita tinggalkan Kristus karena salib itu. Pikul salib itu dan tetap teguh beriman kepada Kristus. Karena Kristus akan menguatkan kita, memberi kita kemenangan akan salib yang kita pikul masing-masing. Dan yang ketiga, kita mengikut Yesus dengan setia. Apapun yang kita alami, bagaimanapun penderitaan kita, kesusahan, situasi, keadaan yang sangat menekan, mencekam, membuat kita terpuruk, susah, ikutlah senantiasa Kristus. Berjalanlah senantiasa bersama dengan Kristus dalam keletihanmu, kesusahanmu, penderitaanmu. Setialah mengikut Kristus. Dengan kita setia mengikut Kristus, maka kita akan melihat kemuliaan Kristus, melihat kemuliaan Bapa, dan melihat malaikat-malaikat kudus. Apa yang dikatakan dalam buku nyanyian HKBP 698, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikutlah Yesus sampai selama-lamanya, sampai kerajaannya kelak diberikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.